Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kita lanjutkan materi kita pada pelajaran sirah. Ya, terakhir kita sampai halaman 11, ya. Di halaman 11 itu makar kaum Quraisy di Darun Nadwa. Ya. Sudah dibuka semua? Baik. Di pelajaran terakhir ya, masih di online berarti kan? Karena ini pelajaran offline kita pertama. Ustadz sudah menjelaskan ke kalian bahwasanya adanya rencana pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Jadi bukan lagi dihalang-halangi dakwahnya, bukan lagi dihalang-halangi ibadahnya, kan tapi sekarang sudah fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu, bahkan dibunuh. Ya, ancaman pembunuhan. Yang mengusulkannya masih ingat siapa? Masih ingat siapa yang mengusulkannya? Abu Jahal laknatullah alaih. Dialah yang mengusulkan dibunuh saja. Yang lain ngusulin, ya udah diusir aja Rasulullah. Yang lain ditangkap aja di penjara. Ya, namun dua usul tadi ditolak. Kalau di penjara nanti sama pengikutnya dibebasin katanya. Kalau diusir juga nanti masih bisa berdakwah di luar. Udah kita bunuh aja kata Abu Jahal. Ya, akhirnya rencana jahat Abu Jahal ini diterima yang lainnya. Caranya mereka licik sekali. Disiapkan 11 pemuda yang paling kuat dari 11 kabilah, 11 suku. Ya, kalau kita suku ini di Indonesia ada suku Jawa, ada suku Sunda, ya ada suku Padang, ya ada suku di Papua misalkan, suku apa banyak kan. Ini ada 11 suku. Tujuannya kalaupun keluarga Rasulullah marah, maka keluarga Rasulullah harus menghadapi 11 suku. Dan katanya nggak mungkin menghadapi 11 suku. Ya. Maka katanya ya sudah, kita kirim aja 11 pemuda yang kuat. Masing-masing mereka dipersenjatai satu pedang yang sangat tajam. Akhirnya diterima usulan Abu Jahal ini. Baik, apakah Rasulullah berhasil dibunuh? Kita lihat halaman 12-nya. Upaya pembunuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rencana pembunuhan Rasulullah telah matang. Pada malam yang telah ditentukan, 11 orang utusan dari tiap suku mengepung rumah Rasulullah. Dan rumah Rasulullah jangan seperti dibayangkan rumah kalian luas, lebar. Rumah beliau kecil, sempit. Bahkan ketika beliau mau sholat malam, sholat tahajud, kalau mau sujud, di saking kecilnya rumah beliau, kalau mau sujud, kaki istrinya harus dilipat dulu. Karena nggak ada tempat sujudnya. Di situ ada istrinya sedang tidur. Ya, saking kecilnya. Kecil nggak berarti? Kecil sekali. Ya, kecil. Dan ini rumah Rasulullah SAW, manusia paling mulia, manusia terbaik, manusia yang paling disayang Allah. Ya, bukan berarti Allah nggak sayang kepada Rasulullah, bukan. Ya, tapi seperti itulah kehidupan Rasulullah. Bisa nggak Rasulullah minta kepada Allah, minta harta seluruhnya untuk beliau? Bisa, pasti dikasih. Tapi beliau nggak pernah minta. Yang beliau minta tiap hari, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Terus nggak pernah beliau katakan, ya Allah tambahkan hartaku. Ya Allah, bahkan saking pernah beliau nggak ada, beliau sampai ya 1 bulan tidak masak, jadi makannya hanya kurma saja. Bayang kalian, ya, udah hidup sangat sederhana, ya.
Baik, 11 orang ini dari tiap suku mengepung rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersiap-siap menunggu waktu yang tepat. Ya. Zaman dulu nak, nggak kayak sekarang. Ya, meskipun kalian nggak punya CCTV di rumah misalkan, kalau ada orang di luar di teras tuh ya kelihatan dari dalam karena terang kan kita. Ini ada lampu. Dulu ada lampu nggak? Nggak ada. Gelap. Dulu nggak tahu kita papasan kalau di malam-malam itu papasan. Oh ini teman saya. Enggak. Kecuali ngobrol, kecuali bersuara. Oh ini suara ini. Kalau suara kan gampang dikenali kan. Ya kalau gelap nggak bisa. Ya. Dikepung rumah beliau yang kecil ini oleh 11 orang. Ya. Dan rumahnya kecil yang ngepung 11 orang. Ya. Saat itu Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib berada di dalam rumah. Ada Ali di situ. Ya. Kata Rasulullah SAW, tidurlah di tempat tidurku dan selimuti dirimu dengan mantel ini. Ya, insya Allah engkau akan aman dari gangguan mereka. Pinta beliau kepada Ali. Beliau sudah dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu ya tentang rencana jahat orang kafir Quraisy. Ya Allah perintahkan kepada Jibril untuk memberitahu rencana jahat siapa? Kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Akhirnya tanpa Ali melawan, tanpa Ali menolaknya, beliau Ali radhiyallahu anhu mengiyakan, siap. Padahal Ali tahu menggantikan posisi Rasulullah berarti menggantikan untuk siap dibunuh. Jadi Rasulullah minta Ali, engkau tidur di tempat saya. Karena saya malam ini mau dibunuh. Engkau gantikan tempat tidur saya, tidur di situ dan pakai selimut saya. Ya. Tapi Ali yakin yang menolong Rasulullah pasti akan ditolong oleh Allah. Ya, pasti. Dan betul apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah sambil melangkah pergi. Beliau memungut pasir ya dipungut dan dihamburkan ke arah orang-orang, dilemparkan ke 11 orang itu sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka juga. Lalu kami tutup penglihatan mereka hingga mereka tidak dapat melihat. Bayangkan. Mereka tiba-tiba buta saat itu. 11 orang nih. Ya. Mereka tidak melihat Rasulullah pada rumahnya tadi kecil atau besar. Kalau rumah besar dikepung dari depan, keluar dari belakang, nggak bisa dari belakang, dari samping, ya kan? Banyak. Kalau rumah kecil, gimana? Kalau segede ruangan kelas kita ini aja, 11 orang ngepung, kalian mau keluar dari mana coba? Dari mana? Pojok sana 1, tengah sini 1, sini 1, udah 6, tuh. Mau dari tanah kayak ini undur-undur nanti ya, gak bisa segede ini aja kita gak bisa keluar. Rasulullah kecil, lebih kecil dari kelas ini ya, tapi beliau membaca doa, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya Allah jadikan penglihatan mereka hilang sementara. Ya. Ke-11 orang itu pun tak dapat melihat beliau dan mereka terus nunggu. Disangkanya Rasulullah belum keluar rumah. Jadi sengaja ketika Rasulullah keluar, jadi enggak digerebek rumahnya, enggak. Begitu Rasulullah keluar rumah langsung ditebas. Inginnya begitu. Tapi Rasulullah keluar mereka enggak melihat sama sekali. Lalu ada orang lewat di depan rumah Rasulullah, nanya, kalian lagi ngapain di sini? Ya, kata yang lewatnya. Mereka jawab, menunggu Muhammad. Apa kata orang ini? Muhammad udah pergi dari tadi, ketemu di jalan sama saya. Ya, mereka nggak mungkin, kita di sini sudah lama semenjak sebelum petang, ya sebelum malam tiba.
Berarti mereka sudah sore sudah mengepung. Ya. Nggak mungkin. Kami sama sekali tidak melihatnya, sanggah salah seorang sambil membersihkan pasir di kepalanya. Tadi pasir yang dilempar oleh Rasulullah dibersihkan oleh mereka. Ya. Salah seorang lalu mengintip ke dalam rumah. Ngintip rumah Rasulullah, dilihatnya sosok seorang berbalut selimut sedang tidur. Ada kok, dulu lagi tidur selimut. Dah kita masuk aja. Tanpa pikir panjang mereka segera mendobrak pintu rumah Rasulullah SAW. Ya, kurang ajar sekali berarti mereka ini. Dan bersiap menghujamkan pedang ke tubuh yang terbaring di atas tempat tidur. Namun tatkala mereka menarik selimutnya, ternyata itu adalah sosok Ali bin Abi Thalib. Sekarang nyawa Ali dalam bahaya. Ya. Kemana Muhammad? Bentak salah seorang mereka. Kata Ali, aku tidak tahu. Ya, aku tidak tahu. Ali tahu nggak sebenarnya kemana? Tahu. Tapi di sini bilang nggak tahu. Bohong nggak Ali? Bohong. Tapi ini termasuk bohong yang diperbolehkan dalam Islam. Ingat. Ada 3 keadaan bohong yang boleh. Awas nih, selain ini nggak boleh. Yang pertama, berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang. Ini nyelamatin nyawa Rasulullah nggak? Jelas. Kalau bukan Rasulullah aja kita boleh bohong untuk nyelamatin nyawa orang. Ya, orang mau dibunuh. Ya, kemana orang tadi? Sana. Padahal dia ke sana. Boleh. Ya. Yang kedua, bohong di medan perang. Bohong di medan perang. Misal pasukan muslimin dengan pasukan kafir Quraisy sudah ngumpul jadi satu nih. Ya. Lalu pasukan kafir nanya, berapa jumlah Islam? 1000. Padahal kita bawa 10.000. Ya, bohong kan? Tapi itu boleh. Yang ketiga, bohong untuk mendamaikan suami dan istri. Boleh. Ya, boleh. Ya, kalian misal ayah ibunya lagi urusan berantem, nggak apa-apa kalian. Ya, kata mama makan dulu, udah disiapin di meja. Padahal kita yang nyiapin. Mama juga nggak nyuruh sebenarnya. Kita sendiri inisiatif. Nanti ke mamahnya, mah itu ditungguin papa di meja makan. Makannya udah disiapin sama papa. Padahal kita yang nyiapin. Akhirnya dua-duanya makan bersama, damai deh, ya kan? Padahal kita yang nyiapin semuanya, kita yang bawa, itu boleh, ya. Nah, selain itu nggak boleh kalian bohong, paham? Ali di sini juga bohong, dia tahu Rasulullah ke rumah Abu Bakar, tahu. Tapi di sini kemana Muhammad? Di sini nggak tahu saya. Bohong aslinya, tapi ingat bohong untuk menyelamatkan nyawa orang, apalagi ini nyawa siapa? Rasulullah lebih-lebih, ya. Malam itu mereka mengurungkan niatnya dan segera keluar mencari Rasulullah SAW di sekitaran Mekah. Yang nggak gampang nyari dulu, ya. Kalau sekarang bisa di miss call, ya, bisa dilacak dengan GPS, ya. Sekarang apa dulu ya nggak ada, udah menggelap, ya, nggak ada pula GPS-nya, jadi susah, ya. Mereka keluar, ya susah satu kota, di gimana nyarinya? Kalau Ustaz suruh nyari kalian di Asuna 2 ya mungkin ketemu, udah, ya sekitar sini-sini aja kok, ya kan? Tapi kalau saya nyuruh kalian, misal Ustaz nyari Atar, cari di kota Cirebon. Ya kota Cirebon kota Cirebon masih kecil, Kabupaten Cirebon gitu kan. Kan luas sekali, ujung sana kan kabupaten juga. Sananya lagi, wah. Mungkin sampai rambut Ustaz beruban juga belum tentu ketemu. Ya. Nah, seperti itulah kekuasaan Allah anak-anak. Jika ingin melindungi hambanya maka tidak akan ada yang dapat mencelakainya. Dan orang-orang yang menolong agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan orang-orang yang memusuhinya. Baik, itu kisah Rasulullah SAW yang hendak dibunuh dan tidak berhasil. Bahkan Ali pun selamat. Baik, silakan evaluasinya di sini.
8:15-16. Semoga waktunya cukup bisa kita bahas, tapi kayaknya nggak cukup 5 menit lagi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sok di sini dulu. Sambil di sini nunggu waktu 5 menit lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.